Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan payudara sendiri atau breast self examination. Pemeriksaan payudara sendiri atau biasa disebut sadari dilakukan dengan tujuan sebagai deteksi dini atau screening awal adanya kanker payudara. Pemeriksaan ini dilakukan rutin setiap bulan setelah menstruasi pada wanita yang masih aktif menstruasi dan pada wanita yang sudah menopause dilakukan rutin tanggalnya agar tidak lupa setiap bulannya. Pemeriksaan sadari ini dapat dilakukan dengan 4 langkah. Langkah pertama dan kedua dilakukan di depan cermin, kemudian langkah ketiga dilakukan dengan berbaring telentang di tempat tidur, dan langkah keempat dilakukan sebaiknya di kamar mandi saat mandi agar mempermudah proses palpasi. Kita akan memasuki ke tahap kerja. Sebelumnya kita sampaikan kepada klien terlebih dahulu manfaat dari pemeriksaan sadari ini. Mbak, manfaat dari pemeriksaan sadari ini nanti adalah Mbaknya bisa mengetahui secara dini jika ada perubahan-perubahan pada payudara Mbak. Langkah pertama, kita berdiri di depan cermin, kemudian kedua tangan kita letakkan di pinggang kita. Kita amati payudara kiri dan kanan kita apakah simetris, kemudian kita lihat bentuk, ukuran, dan warna dari payudara kita. Apakah ada kerutan, kemudian apakah ada cekungan ke dalam, apakah ada tonjolan ke depan jika ada benjolan, kemudian apakah ada puting yang tertarik ke dalam, kemudian untuk ukuran, apakah simetris antara kiri dan kanan atau sama ukurannya antara kiri dan kanan. Kemudian untuk warnanya, apakah ada kemerahan, apakah ada bengkak, dan apakah ada nyeri. Itu untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kedua tangan kita rentangkan ke atas. Kemudian tangan yang sebelah kiri, kita memencet bagian puting. Nah, kita pencet putingnya, kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari puting. Cairan bisa keluar berwarna putih, susu, atau merah darah. Ini untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiga, posisinya adalah berbaring telentang di tempat tidur dengan kaki lurus, kemudian bantal ditaruh di bawah bahu untuk mempermudah pemeriksaan. Silahkan untuk berbaring di tempat tidur. Saat berbaring, posisinya tangan sebelah kanan diletakkan di bawah kepala, kemudian tangan yang sebelah kiri digunakan untuk melakukan palpasi. Nah, nanti kalau sudah selesai untuk melakukan palpasi, nanti bisa bergantian. Jadi tangan yang sebelah kiri diletakkan di bawah kepala, kemudian tangan yang sebelah kanan digunakan untuk mempalpasi. Pada langkah 3 ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan gerakan memutar, kemudian yang kedua dengan gerakan naik turun, dan yang ketiga itu nanti dengan gerakan dari arah luar ke arah puting. Kita praktekkan satu persatu. Untuk cara yang pertama yaitu dengan gerakan memutar. Kita gunakan 3 jari kita secara sejajar, dimulai dari arah yang dekat dengan puting terlebih dahulu. Dan gerakan melingkar seperti ini. Kemudian agak jauh. Kemudian di sini. Sampai dengan dekat dengan ketiak atau bawah ketiak.
Ini untuk gerakan memutar. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan gerakan turun naik. Seperti ini. Dipalpasi, turun, kemudian naik, turun lagi, naik, turun, ya, sampai sini juga di ketiak. Sudah, itu untuk cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, di langkah yang ketiga ini yaitu dengan memijat atau mempalpasi dari arah luar ke arah puting. Seperti ini. Kemudian dari luar lagi ke arah puting lagi. Sini. Ya, itu untuk langkah yang ketiga. Silahkan dicoba, Mbak. Ya, itu untuk gerakan yang pertama. Ya, jaraknya jangan terlalu jauh, dekat-dekat saja. Ya, seperti itu. Ya, menyeluruh, makin lebar untuk memutarnya, ya. Ya, betul. Kemudian sampai ke bawah ketiak, ya. Itu untuk gerakan memutar, sudah betul. Kemudian gerakan yang kedua untuk gerakan turun naik. Ya. Ya, ke bawah. Kemudian naik. Ya, kemudian yang ketiga, gerakan dari arah luar ke puting. Ya, ya, sudah cukup itu untuk 3 cara di langkah yang ketiga. Kemudian terakhir untuk langkah yang keempat, sama caranya dengan langkah yang ketiga ini, ada 3 cara tadi, namun dilakukan tidak dengan posisi berbaring. Namun posisinya bisa dengan berdiri atau duduk dengan tangan kanan diangkat ke atas. Nah, ini disarankan dilakukan pada saat mandi. Agar apa? Agar payudaranya basah dan licin sehingga mempermudah ketika melakukan palpasi. Ya, kita praktekkan untuk langkah yang keempat. Tadi kan posisinya bisa dengan berdiri, bisa juga dengan duduk. Kita praktekkan dengan cara duduk. Sama ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi tangan kanan diangkat ke atas. Kemudian tangan kiri kita gunakan untuk meraba. Tadi dengan 3 cara juga ya. Cara yang pertama tadi dengan gerakan memijat melingkar seperti ini atau memutar ya. Nah, karena ini susah, ini saya pegang ya. Nanti ini nggak bisa karena tidak bisa kalau tidak dipegang. Seperti ini. Gini. Melingkar sama kemudian makin lebar ke sana. Seperti ini. Nah, sama sampai ke ketiak ya. Kemudian yang kedua tadi dari naik ya, kemudian turun, naik lagi, turun sampai ke ketiak juga. Dan yang ketiga tadi arah ke puting ya. Seperti ini. Dari luar arah ke puting. Tapi jangan lupa tetap posisi tangan kanan tetap di atas seperti ini. Nah, saat kita palpasi atau kita raba sambil kita rasakan. Nah, ada nggak perubahan gitu ya? Apakah terasa ada seperti benjolan
atau tadi ya kerutan atau mungkin tarikan ke dalam. Nah, itu sambil kita rasakan ketika kita lakukan palpasi. Ya, bisa dipraktekkan, Mbak. Ya, seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua tadi yang naik ya. Itu juga sama sampai ke ketiak. Ya. Kemudian yang ketiga ya palpasi ke arah puting. Ya, seperti itu. Iya, sudah betul ya. Bagus sekali ya. Ya, itu dari langkah 1 sampai dengan langkah 4 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Nurse UMY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.